Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang dinyatakan begitu sempurna dalam kehidupan kita sampai detik ini. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa di sorga. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah, sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Allah Roh Kudus, ajar kami untuk semakin mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari hidup kami. Ya Bapa, ampunilah kami supaya saat ini oleh pengampunan-Mu kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Ketika pertama kali manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia diusir oleh Allah. Manusia tidak bisa tinggal bersama-sama dengan Allah, karena Allah itu kudus, suci, tidak bisa menyatu dengan manusia yang berdosa. Dan yang lebih mengerikan lagi, seperti yang firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut. Dan inilah yang mengerikan, saudaraku. Tetapi kita bersyukur kepada Allah Bapa di sorga yang telah memberikan kepada kita kasih karunia-Nya yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, oleh kasih karunia itulah kita kembali memperoleh kesempatan diperdamaikan dengan Allah. Artinya, oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, yang firman Tuhan katakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, hal itulah yang membuat kita dilahirkan kembali, sehingga kita kembali memiliki suatu hidup yang penuh pengharapan. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1, kalau kita membaca mulai ayatnya yang ketiga, dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudaraku, dikatakan kita kembali memiliki suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima bagian yang tidak dapat binasa, yang tersimpan di sorga. Dengan demikian, kita bisa mengerti bahwa ketika kita dilahirkan kembali di dalam Yesus oleh kebangkitannya, maka hal itu yang membuat kita dipandang benar di hadapan Allah. Nah, persoalannya adalah setelah dibenarkan di dalam Yesus, maka kita harus terus menjaga segenap hidup kita ini supaya tetap ditemukan benar di hadapan Allah Bapa di sorga, kudus di hadapan Allah Bapa di sorga, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Dan disinilah perjuangan kita untuk menjaga keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus. Artinya, kalau kita tidak menjaga keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus, seperti yang firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau tidak dikerjakan, saudaraku, maka pada akhirnya kita akan terpisah dari Allah ketika kita berada di kekekalan nanti. Saudara, kalau itu yang terjadi, maka kita telah membuang kesempatan untuk diperdamaikan dengan Allah yang akan membuat kita bisa diterima kembali di dalam kerajaan Allah. Kita harus sadar, saudaraku, tidak ada realitas hidup yang lebih mengerikan dari realitas ketika seseorang akan terpisah dari Allah dan harus binasa di kekekalan. Ini mengerikan, saudaraku. Namun demikian, kalau kita mau melihat cara hidup manusia pada umumnya, atau dalam hal ini cara hidup banyak orang percaya, menunjukkan bahwa mereka seperti tidak takut akan realitas yang satu ini, yaitu terpisah dari Allah di kekekalan. Hal itu bisa terlihat dari cara hidup banyak orang percaya yang masih mencintai dunia ini. Mari periksa hidup kita. Secara pribadi kita harus memeriksa hidup kita dengan jujur. Sebab jangan sampai kita sendiri masih mengikatkan diri kita dengan dunia ini. Saudaraku, orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus
seharusnya sudah merubah fokus hidupnya. Dan arah hidupnya harus ditujukan hanya kepada Tuhan saja dan kerajaannya. Itulah kenapa kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Matius 6 ayat 33, firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, mencari kerajaan Allah artinya tidak boleh ada prioritas hidup yang lain, yang lebih utama, yang lebih penting dari perjuangan kita untuk ditemukan tetap berkenan di hadapan Allah. Artinya, di atas segala kepentingan hidup apapun, kita harus terus berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di setiap detik waktu hidup kita. Perhatikan itu saudaraku, realitas hidup terpisah dari Allah di kekekalan nanti, itu harus membuat kita benar-benar memiliki kegentaran di hadapan Allah. Kenapa? Karena apapun yang kita perbuat selama hidup di dunia ini, semua itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ingat baik, Allah akan menghakimi tanpa memandang muka. Saya ulang sekali lagi, Allah akan menghakimi tanpa memandang muka. 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudaraku, ini yang harus membuat kita memiliki kegentaran di hadapan Allah. Kalau kita mau benar-benar diperdamaikan dengan Allah, maka jangan sia-siakan kesempatan hidup saat ini untuk hidup benar di hadapan Allah. Hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Ingat saudaraku, firman Tuhan katakan, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau kita mau melihat Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat, ini akan terjadi ketika kita semua harus berdiri di pengadilan Allah. Tadi sudah saya singgung, Allah akan menghakimi tanpa memandang muka. Dan hal itu akan terjadi ketika nanti kita berdiri di hadapan pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Dan itu merupakan realitas hidup yang tidak bisa kita hindari, saudaraku. Tidak bisa dihindari oleh siapapun, saudaraku, ketika nanti kita berada di kekekalan. Di dalam Roma 14 ayat 12 dikatakan, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudaraku, siapapun kita tidak bisa menghindari realitas yang satu ini. Jangan merasa kita ini sudah berada di dalam Kristus. Jangan merasa kita ini orang percaya atau kita ini anak-anak Allah, lalu kita bisa menghindari pengadilan Allah. Tidak bisa. Setiap kita harus berdiri di hadapan pengadilan Allah. Mari kita sadar akan hal ini, supaya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup ini untuk berubah. Ingat, orang yang mau berubah adalah orang yang bersedia diperdamaikan dengan Allah. Dan ketika nanti berdiri di hadapan pengadilan Allah, ia tahan berdiri di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena sejak di dunia ini, ia telah menjaga hidupnya supaya terus berkenan kepada Allah. Ia menjaga kesucian, kekudusan hidupnya, kebenaran hidupnya, supaya tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah.
Kehidupan seperti inilah yang harus kita perjuangkan selagi masih ada kesempatan. Jadi saya katakan sekali lagi, jangan sia-siakan kesempatan hidup ini untuk berubah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu kembali menyadarkan kami, supaya kami tidak lagi menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Engkau berikan kepada kami, untuk berubah, untuk hidup benar di hadapan-Mu, untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami, di sepanjang umur hidup kami. Kami mau berjuang untuk hidup benar di hadapan-Mu, karena kami rindu ketika nanti berdiri di hadapan pengadilan-Mu ya Allah. Engkau memandang kami sebagai pribadi yang berkenan, karena Engkau mendapatkan hidup kami tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, tolong kami. Teruslah pimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Lalu kami mau hidup hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga saja di sepanjang sisa umur hidup kami. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.